Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar yang budiman, seseorang yang sedang dalam kondisi junub, baik itu karena keluarnya mani, senggama maupun yang lainnya, tentu secara umum ia sedang dalam kondisi yang tidak ideal untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena masih dalam kondisi berhadas atau tidak suci. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas tentang hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang sedang junub. Di antaranya yaitu yang pertama, orang yang sedang junub tidak boleh melaksanakan sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Alasan mengapa orang yang sedang junub tidak boleh melaksanakan sholat, karena di antara syarat sahnya sholat yang harus kita penuhi salah satunya yaitu suci dari hadas kecil dan besar. Dan junub termasuk hadas besar. Sehingga sebelum kita melaksanakan sholat, kita diwajibkan sudah dalam kondisi suci. Berkaitan dengan hal ini, dalam kitab Syarah Arkanul Islam juga disebutkan masalah ini dan berdalil dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 43. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian sholat sedang kalian dalam keadaan mabuk, sehingga mengerti apa yang kalian ucapkan. Jangan pula hampiri masjid sedang kalian dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja hingga kalian mandi. Ayat yang semakna dengan ayat sebelumnya, yaitu surat Al-Ma'idah yang ke-6. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. Artinya, hai orang-orang beriman, apabila kalian hendak mendirikan sholat, maka basuhlah muka dan tangan kalian sampai dengan siku, dan sapulah kepala dan basuhilah kaki kalian sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kalian junub, maka sucikanlah diri kalian, yaitu dengan mandi. Demikian juga Imam Abu Dawud meriwayatkan sebuah hadis bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, La yaqbalullahu azza wa jalla sadaqatan min ghulul wala salatan bi ghairi tuhur. Artinya, Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima sedekah dari hasil khianat harta rampasan perang, baik khianatnya berupa mengambil harta rampasan perang itu sebelum waktu pembagiannya, maupun mengambilnya secara sembunyi-sembunyi alias mencurinya, dan juga tidak menerima sholat tanpa bersuci. Berdasarkan dalil-dalil ini, pendengar, ketika kita sedang dalam keadaan junub, maka kita tidak boleh mendirikan sholat, baik wajib maupun sunnah, kecuali ia telah bersuci. Kemudian pendengar yang dirahmati Allah, di antara hal-hal yang tidak diperbolehkan ketika kita sedang junub adalah melaksanakan tawaf di Ka'bah. Berkaitan dengan ini, Imam Tirmizi rahimahullah pernah meriwayatkan sebuah hadis dari jalur Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "At-tawafu haula al-baiti mithlu as-salah, illa annakum tatakallamuna fihi. Faman takallama fihi fala yatakallamanna illa bi khair." Artinya, tawaf di Baitullah adalah salat. Hanya saja kalian boleh berbicara di dalamnya. Barang siapa yang berbicara, maka hendaknya ia berbicara yang baik. Dalam kitab Syarah Arkanul Islam disebutkan juga masalah ini dan berdalil dengan hadis yang semakna dengan hadis tersebut. Dalam hadis ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa ibadah tawaf sama dengan ibadah salat yang diwajibkan juga dalam kondisi suci ketika melaksanakannya. Berkaitan dengan larangan tawaf bagi orang yang junub ini, Imam Bukhari rahimahullah
juga meriwayatkan sebuah athar atau riwayat dari Imam Atha rahimahullah ta'ala, bahwa sahabat Jabir radhiyallahu anhu berkata, yang artinya Aisyah pernah haid, maka ia menunaikan seluruh manasik haji kecuali bertawaf mengelilingi Ka'bah. Ia juga tidak mendirikan sholat. Pendengar budiman, dalam athar ini dijelaskan bahwa Aisyah radhiyallahu anha pada waktu menunaikan ibadah haji pernah haid. Akan tetapi hal ini tidak menghalangi beliau untuk menunaikan seluruh manasik haji kecuali tawaf mengelilingi Ka'bah. Jadi pendengar, dari uraian tersebut kita dapat simpulkan bahwa jika kita sedang dalam kondisi junub, tidak boleh mendirikan sholat baik yang wajib maupun yang sunnah hingga kita bersuci dengan mandi besar. Begitu juga dengan ibadah tawaf baik untuk haji maupun umrah, tidak boleh seorang menunaikannya dalam kondisi junub hingga ia bersuci. Demikian pembahasan singkat ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita semua untuk selalu beribadah kepadanya dalam kondisi bersuci. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.